Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar sejarah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai Kesultanan Demak. Kita ketahui kesultanan tersebut merupakan kesultanan pertama yang ada di Pulau Jawa. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari Kesultanan Demak, di mana setelah Kesultanan Demak runtuh, yang memang dulunya mempunyai darah atau terah dari Majapahit, ada kesultanan yang melanjutkan hegemoni Kesultanan Demak tersebut, di mana kesultanan ini bernama Kesultanan Mataram Islam. Ya, kesultanan ini memang mempunyai kemiripan nama dengan Mataram kuno, ya, tapi merujuk pada satu kerajaan atau kesultanan yang berbeda, entah itu dari agama dan juga dari dinasti atau wangsa yang berkuasa. Oke, hari ini kita akan membahas Kesultanan Mataram Islam. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi Kesultanan Mataram Islam yang terdiri dari 6 subbab, yaitu gambaran umum Kesultanan Mataram Islam, awal kemunculan Kesultanan Mataram Islam, corak kehidupan Kesultanan Mataram Islam, peristiwa penting Kesultanan Mataram Islam, peninggalan Kesultanan Mataram Islam, serta kehancuran Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama, gambaran umum Kesultanan Mataram Islam. Letak Kesultanan Mataram Islam terletak di Alas Mentoa, Kota Gede Yogyakarta, yang berdiri pada tahun 1586 Masehi. Sebutan kesultanan ini memiliki kemiripan nama dengan Mataram kuno Hindu-Buddha, akan tetapi merujuk pada penguasaan dan waktu kekuasaan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan subbab kedua, awal kemunculan Kesultanan Mataram Islam. Latar belakang Kesultanan Mataram Islam muncul berawal dari pembagian wilayah oleh Jakatingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ia merupakan penguasa Kesultanan Demak yang memindahkan kekuasaannya ke daerah Pajang. Wilayah Mataram ini diberikan kepada Ki Ageng Pamanahan. Ia merupakan pendiri wangsa atau dinasti Mataram. Ia memiliki putra bernama Panembahan Senopati atau Sutawijaya yang menjadi sultan pertama di Mataram Islam. Pendirian Mataram Islam
dilakukan dengan cara awal meruntuhkan Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang ini runtuh pada tahun 1587 Masehi dan mengangkat Panembahan Senopati menjadi sultan pertama yang bergelar Senapati ing Alaga Sayyidin Panatagama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan subbab ketiga tentang cara kehidupan Kesultanan Mataram Islam. 1. Di bidang keagamaan, sultan memiliki kedudukan sebagai panatagama atau pengatur kehidupan agama. 2. Di bidang sosial, adanya sistem feodal di mana sultan adalah penguasa seluruh tanah kerajaan. Tanah tersebut dibagi kepada para keluarga dan pegawai kerajaan untuk dijadikan tanah garapan. Tanah garapan tersebut dikelola oleh kepala desa dan digarap oleh rakyat atau petani. Yang ketiga, di bidang ekonomi. Roda perekonomian masyarakat di Mataram Islam bertumpu pada sektor agraris atau pertanian, dengan komoditas utama berupa beras. Hal tersebut dipengaruhi oleh letak Mataram Islam yang berada di pedalaman, bukan di pesisir pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin dibahas tentang sultan terkenal Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama, sultan yang terkenal Penambahan Senopati Danang Sutawijaya. Senopati merupakan sultan pertama di Mataram Islam. Ia mempunyai misi memperluas wilayah Mataram Islam mencakup Pulau Jawa. Di masa kepemimpinannya, Mataram Islam mampu menguasai Jawa bagian timur seperti Jipang atau Solo, Medium, Kediri, Ponorogo, Magetan, dan Pasuruan. Di masa kepemimpinannya, Mataram Islam mampu menguasai Jawa bagian barat seperti Ciamis dan Cirebon kecuali Banten. Sultan yang terkenal kedua, Sultan Agung Hanyakarakusuma. Ia memiliki nama muda Raden Mas Rangsang atau cucu dari Penembahan Senopati, membawa pada masa kejayaan kesultanan. Ia melanjutkan misi perluasan wilayah dengan menguasai Malang, Surabaya, Tuban, Banyumas, Lasem, Pasuruan. Penaklukan Surabaya menjadi misi paling sulit. Ia merupakan strategi memutus distribusi pangan ke wilayah tersebut. Sultan Agung membuat kalender Jawa gabungan dari tahun Saka dan Hijriyah. Melestarikan akulturasi budaya merupakan grebeg peso, menyebut Idul Fitri, dan grebeg mulud menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Menyusun serat pastra gedhing atau pupuh asmarandana sinomdanggula durma dibentuk provinsi dengan menunjukkan seorang adipati sebagai kepala daerah. Kalian bisa lihat fotonya di sini. Sultanan yang terkenal ketiga, Susuhun Amangkurat I. Sultan Amangkurat I merupakan putra dari Sultan Agung. Ia memiliki watak buruk, keji, dan kejam. Dengan tindakan pembantaian 6.000 ulama dan rakyat 1/2 jam. Pembantaian tersebut dilatar belakangi oleh misi balas dendam kepada para tokoh yang berkhianat dan sulit diatur atau balelo. Pembantaian dimulai dengan tanda suara tembakan meriam. Pembantaian dilakukan oleh 4 orang suruhan, yakni Pangeran Arya, Tumanggung Natairanawa, Tumanggung Suranata, dan
ngabehi Wirapatra. Kesultanan yang keempat, Susuhun Amangkurat II. Sultan Amangkurat II memiliki nama Raden Mas Rahmat. Ia merupakan pendiri dan sultan pertama dari Kasunanan Kartasura atau Solo. Ia menjadi Sultan Jawa pertama yang menggunakan pakaian Eropa sebagai pakaian dinas sehingga dijuluki Sunan Amral atau Admiral. Ia berkuasa dari tahun 1677 sampai 1703 Masehi. Baik, saya akan melanjutkan materi peristiwa penting Kesultanan Mataram Islam. Yang pertama, penyerangan VOC ke Batavia. Sultan Agung pernah melakukan misi penaklukan Batavia yang dikuasai VOC. Sultan Agung tercatat 2 kali melakukan penyerangan ke Batavia tahun 1628 dan 1629 Masehi. Meskipun serangan tersebut tidak berhasil, terjadi dampak yang masif mengganggu stabilitas VOC. Serangan kedua, Sultan Agung berhasil membendung dan mencemari Sungai Citarum. Hal tersebut berdampak pada penyebaran wabah kolera di Batavia. Gubernur Jenderal VOC bernama Jipikon menjadi korban kolera dan meninggal versi sejarawan Belanda. Yang kedua, Satuan Intelijen Mataram Islam. Mataram Islam memiliki satuan intelijen kesultanan yang diberikan misi membunuh Jepekon. Tokoh utama intelijen Mataram bernama Nyimas Utari Sanjaya Ningrum. Ia berkamuflase sebagai mitra bisnis VOC hingga mampu masuk ke kastal dan bergaul dengan anak dan istri Jepikon. Pada serangan Mataram kedua, 1629, Nyimak membunuh istri, anak, dan Jepikon. Anak dan istrinya mati dengan cara diracun, sedangkan Jepikon dibunuh dengan dipenggal kepalanya. Kepala Jepikon dibawa dan diestafetkan oleh tentara Mataram diserahkan kepada Sultan Agung. Sultan Agung memerintahkan mengubur kepala Jepikon di bawah anak tangga ke-716 kompleks pemakaman Imogiri kematian versi Babat Jawa. Di sini saya akan melanjutkan subbab kelima mengenai peninggalan Kesultanan Mataram Islam. Oke, di mana semasa kejayaannya pasti banyak peninggalan entah dalam bentuk benda ataupun dalam bentuk aturan yang pernah dikeluarkan oleh para penguasa Mataram Islam. Yang pertama ada kompleks pemakaman Imogiri, di mana kompleks pemakaman ini terletak di daerah Bantul, Yogyakarta. Ya, Imogiri ini diambil dari 2 kata, yaitu hima artinya kabut dan juga giri kita ketahui artinya gunung. Dan memang kompleks pemakaman ini berada di dataran yang lebih tinggi, di mana kepercayaan pada zaman dulu memang sebelum Islam, wilayah yang lebih tinggi itu, dataran tinggi itu memang ada unsur spiritual yang lebih kuat, ya. Oke, kompleks pemakaman ini digunakan dari zaman Mataram Islam, ya, sampai dengan keruntuhan, sampai terpecah belahnya Mataram Islam menjadi beberapa kesultanan atau keraton, ya. Dimana kita ketahui dengan adanya beberapa perjanjian, ya, dengan VOC ataupun dengan Inggris, Kesultanan Mataram Islam ini terbagi menjadi 3 wilayah besar, ya. Ada Yogyakarta, ada Surakarta, dan juga ada Mangkunegaran. Nah, sampai sekarang kompleks Imogiri ini dibagi atau digunakan oleh kesultanan tersebut, ya, yang tadi terpecah belah itu, dan dibagi menjadi beberapa bagian kompleks. Satu, ada Kasultan Agungan. Yang kedua, ada Pakubuwonoan, ya, ada Kasunan Surakartaan, dan juga ada Kesultanan Yogyakarta. Nah, itu
beberapa komplek untuk para penguasa di wilayah masing-masing. Yang kedua, ada sastra gending, di mana ini sastra atau karya tulis yang memang dibuat oleh sultan paling terkenal di Mataram Islam, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang ketiga, ada Surya Alam. Nah, ini kitab atau undang-undang aturan yang dibuat oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu perpaduan antara aturan Islam dengan adat istiadat yang ada di Mataram Islam lokal gitu ya. Yang keempat, ada kalender Jawa. Nah, ini perpaduan antara perhitungan tahun Hijriah dengan tahun Saka. Kita ketahui tahun Hijriah ini adalah tahun kalender Islam dan Saka ini adalah kalender dari Hindu. Di mana ciri dari kalender Jawa ini adanya beberapa perubahan dari nama bulan. Seperti nama bulan Muharram di Islam itu diganti dengan Suro. Dan nama bulan Ramadan diganti dengan Pasa. Nah, itu beberapa akulturasi budaya dalam hal penanggalan ya, lahirnya kalender Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang kehancuran Kesultanan Mataram Islam. Kehancuran sebab pertama, adanya pemberontakan Trunojoyo. Pemberontakan dilatar belakangi oleh persaingan anak Amangkurat, satu, yakni Pangeran Adipati Anom dan Pangeran Singasari. Isu sultan selanjutnya akan jatuh pada Pangeran Singasari. Pangeran Adipati Anom tidak menerima sehingga melakukan gerakan pemberontakan dibantu oleh Trunojoyo. Trunojoyo memberikan syarat agar Madura merdeka dari Mataram Islam. Trunojoyo dibantu oleh orang-orang Bugis dan Banten sehingga mampu menaklukkan Mataram Islam. Situasi justru berbalik. Mataram Islam dikuasai Trunojoyo yang semakin kuat sehingga Adipati Anom menjalin kerjasama dengan POC. Kehancuran sebab kedua, adanya Perjanjian Giyanti 1755. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh adanya konflik internal perebutan kekuasaan yang dicampuri oleh POC atau adu domba. Tokoh yang berselisih ialah 1. Susuhunan Pakubuwono II, 2. Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi, 3. Adipati Mangkunegara I. Akhir dari perselisihan tersebut membagi Mataram Islam menjadi dua kekuasaan. Kekuasaan tersebut ialah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanannya Yogyakarta Hadiningrat. Kehancuran sebab ketiga, adanya Perjanjian Salatiga 1757. Perjanjian ini dilatar belakangi oleh adanya konflik internal perebutan kekuasaan yang dicampuri oleh POC atau adu domba. Kelanjutan dari Perjanjian Giyanti. Tokoh yang berselisih ialah 1. Pakubuwono III, 2. Hamengkubuwono I, 3. Raden Mas Said, keturunan Amangkurat IV. Raden Mas Said memerangi 3 kubu sekaligus, yakni Surakarta, Yogyakarta, dan POC. Mataram akhirnya terbagi 3. 1. Yogyakarta dikuasai Hamengkubuwono I. 2. Surakarta dikuasai Pabukubuwono III. 3. Kadipaten dikuasai Mangkunegaran dikuasai Raden Mas Said Pangeran Sambernyawa.